Kutukan-kutukan yang ada di Persib. Zulham Zamrun jadi kiper Persib. Berita Persebaya dan Persela Lamongan. PSSI terancam sanksi FIFA. Dan berita transfer Liga 1. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Jika ditanya siapakah calon juara Liga 1 musim 2020 ini, tentu hal ini belum bisa disebutkan. Pasalnya kompetisi baru berjalan dan sudah dihentikan. Namun yang pasti setiap klub menginginkan menjadi juara musim ini. Klub-klub kandidat peraih juara seperti Persipura, Bali United, Persebaya Surabaya, Arema FC, Bayangkara FC, Persija Jakarta hingga Persib Bandung pasti berlomba-lomba mengejar titel tersebut. Di awal musim sebelum liga dihentikan, kita diperlihatkan kedigdayaan Persib Bandung dengan berhasil memuncaki klasemen serta raihan poin sempurna. Namun bukan kali ini saja Persib selalu menjadi kandidat peraih juara. Di setiap musimnya nama Persib selalu muncul sebagai kandidat juara. Sejauh ini sejak era Liga Indonesia, Persib tercatat 2 kali meraih juara, yakni pada 1994, 1995, dan 2014. Tapi tahukah, ternyata faktanya Persib belum pernah meraih juara kala Liga menggunakan format kompetisi penuh. Pada 1994-1995 Persib juara pada saat sistem kompetisi 2 wilayah. Di final Persib mengalahkan Petrokimia Putra. Begitupun di musim 2014, lagi-lagi Persib juara di saat sistem kompetisi 2 wilayah. Dan di final Persib mengalahkan Persipura Jayapura. Namun hal itu tak bisa jadi patokan atau kutukan jika Persib tak bisa juara ketika sistem kompetisi full seperti sekarang ini. Sejak 1994 hingga 2020 ini tercatat 3 sistem kompetisi, yakni 96-99 3 wilayah, 2000-2002 2 wilayah, 2003-2004 full, 2005-2007 2 wilayah, 2008 hingga 2013 full, 2014 hingga 2016 2 wilayah, dan 2017 hingga 2020 ini sistem kompetisi penuh atau full. Selama 26 tahun dan melewati 3 sistem kompetisi, Persib memang belum pernah juara di saat sistem kompetisi full. Lalu apakah ini menjadi kutukan? Musim ini pun Persib sempat melejit di awal kompetisi. Lalu masalah muncul dengan dihentikannya liga dan baru akan dimulai kembali pada bulan Oktober. Meski format kompetisi sama, yakni full, namun jadwal akan lebih ketat dan mirip dengan sistem 2 wilayah. Lalu apakah yang akan terjadi dengan Persib musim ini? 5 gol yang bersarang ke gawang Teja Paku Alam pada training match pada hari Sabtu lalu memanglah bukanlah sepenuhnya kesalahan Teja Paku Alam. Namun hal itu mencuatkan rumor dan mitos yang selama ini melekat pada Teja Paku Alam. Mitos itu adalah kutukan di mana tak ada satu klub pun yang bisa juara bersama Teja Paku Alam. Sejauh ini dalam laga training match Teja telah kebobolan 7 gol. Sementara di Liga ia telah kebobolan 1 gol. Kutukan itu seolah melekat pada diri Teja Paku Alam. Namun pria asal Padang ini mengatakan hal itu hanya mitos dan ingin membuktikan jika kutukan itu tidak benar dengan membawa Persib juara musim ini.
Hal ini pula yang membuat hadirnya sebuah rumor jika Teja Pakualam tak dipanggil ke timnas karena adanya kekhawatiran soal kutukan itu. Namun pelatih kiper Persib Luizinho Passos tak percaya perihal semacam itu. Dia mengatakan jika pencapaian juara sebuah tim bukan bergantung pada satu pemain tapi seluruh komponen tim tersebut. Passos mengakui Teja adalah kiper hebat dan bertalenta. Bukan hanya sebagai penjaga gawang, tapi juga sebagai pemain di posisi menyerang. Ya, Teja itu kiper bagus. Dia punya skill yang hebat. Saya tahu ada cerita miring tentang dia. Tapi sejauh ini saya tidak percaya dan saya hanya lihat dia dari kemampuan dia. Dia bahkan bukan hanya bagus sebagai kiper, tapi juga bagus sebagai striker, ujar Luizinho Passos. Ada hal unik pada latihan Persib hari Jumat lalu, yakni ketika Zulham Zamrun berlatih sebagai kiper atau penjaga gawang. Dalam latihan tersebut terlihat Zulham Zamrun sangat piawai sebagai kiper. Sebenarnya bukan kali ini saja Zulham Zamrun berposisi sebagai kiper. Pada saat ia membela PSM Makassar, ia pernah diplot sebagai kiper dadakan saat menghadapi Semen Padang. Zulham kala itu menggantikan posisi Rifki Mokodompit yang cedera di menit ke-76. Selama 15 menit menjadi kiper, ia sukses melakukan 7 kali penyelamatan walaupun akhirnya harus kebobolan di menit ke-89. Teja Pakualam memberikan komentar mengenai hal ini. Saya kaget waktu itu, Zulham bisa jadi kiper, tapi dia bagus sebagai kiper. Wah, Persib nggak perlu takut kehabisan stok kiper nih kalau kayak gini, ujar Teja Pakualam. Lebih lanjut, Teja mengatakan, Zulham itu unik. Kalau dribbling dia mirip Ronaldo, tapi pas jadi kiper dia mirip De Gea, ujar Teja Pakualam. Ditanya hal ini, Zulham memberikan alasan mengapa ia latihan sebagai kiper. Ya, dulu saya pernah jadi kiper, tapi saya lebih senang jadi striker. Latihan kiper itu penting, sebab sebagai seorang striker kita bisa tahu titik mana kelemahan seorang kiper. Jadi kita bisa serang bagian titik lemah tersebut, ujar Zulham Zamrun. Di tengah kesibukannya mencari pemain di posisi kiper, Persela Lamongan dikabarkan telah menyeleksi 10 nama pemain muda di posisi kiper. Dari 10 nama tadi, Persela dikabarkan telah kantongi 2 nama. Namun pihak Persela belum mau sebutkan 2 nama tadi. Diketahui 10 nama yang ikut seleksi itu adalah Owen, Seva, Saiful Anam, Abi Rama, Yusuf Bahtiar, Wahyu Anggara, Dito, Azril, Vano, dan Erik. PSSI terancam terkena sanksi dari FIFA. Hal ini dikarenakan keinginan PSSI yang ingin menaturalisasi 5 pemain muda asal Brazil yang baru tiba di Indonesia. Pasalnya dalam peraturan FIFA tentang naturalisasi, ke-5 pemain muda ini tak ada satupun kategori yang masuk. PSSI sendiri rencananya ingin menaturalisasi 5 pemain muda Brazil ini untuk menjadi bagian skuad timnas U19 di ajang Piala Dunia U20. Namun jika PSSI tetap melaksanakan proses naturalisasi ini, maka bersiap-siaplah PSSI menerima sanksi. Sanksi-sanksi tersebut bisa jadi timnas Indonesia tak boleh ikut dalam ajang internasional, bahkan sampai pembekuan keanggotaan, yang bisa mengakibatkan matinya kompetisi di tanah air. Mungkin PSSI pun punya rencana sendiri mengenai hal ini, tapi jangan sampai karena sebuah pihak-pihak tertentu mengorbankan timnas dan sepak bola Indonesia itu sendiri. PSMS Medan terus berburu pemain. Kali ini mereka mengincar ex-pemain timnas U19 yang bermain di Bali United, Hanis Sagara Putra. Hal ini disampaikan manajer PSMS Medan, Mulyadi Simatupang. Jadi kita akan ada 1 slot lagi. Kita udah nego sama Bali United. 1 pemain di posisi gelandang serang. Dia mantan U19. Ya, Bali United akan pinjamkan dia, soalnya di Bali itu persaingannya ketat, jadi dia butuh menit bermain, ujar Mulyadi Simatupang. Nah, itulah tadi Rio Rihasport edisi kali ini.
Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rioha Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rioha Sport.